Dan akhirnya Dede pun tidur guys. Tuh cara tidurnya Dede kayak gini sekarang, diemban ya, terus itu cepat ya tidurnya. Nggak rewel gitu ya kalau tidur. Dan mau saya tidurin di kamar karena saya mau nyuci. Kebetulan kan hari ini kan panas gitu ya, jadi saya nyuci dulu sambil anak tidur. Saya nyuci, nanti keburu bangun lagi kan susah ya kalau punya anak kecil itu. Ngapa-ngapain itu susah, harus nunggu anak tidur atau nunggu ada orang yang megang gitu. Karena anak saya itu masya Allah aktif banget, nggak bisa ditinggal sendirian gitu ya. Oke, saya tidurin dulu dan saya rapiin dulu ini karena ini masih berantakan. Tadi habis mandiin, habis apa tuh, habis mandiin Dede, habis ngasih makan, terus suami saya berangkat kerja. Dan sekarang giliran saya untuk mengerjakan pekerjaan saya di rumah seperti nyuci gitu ya, beres-beres, nyapu. Tapi sekarang karena ibu mertua saya nggak kerja di rumah, jadi yang nyapu itu dia gitu. Dan juga pagi ini pun nggak masak, kita beli aja, beli matangan gitu ya, karena lagi kadang kalau kita lagi males, kita lebih baik beli aja ya matangan gitu, beli secukupnya aja gitu. Kalau beli kita nggak banyak-banyak, karena kadang di sini kalau beli sayuran yang udah matang itu kurang pada suka, terutama suami saya gitu. Jadi belinya sedikit aja untuk sarapan. Kalaupun mau masak nanti siang, jadi nungguin tukang sayur gitu ya, masak sayurnya itu yang masih seger gitu. Ataupun kalau sempet, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Suami saya orangnya nggak harus istri masak untuk suami kerja apa. Dia itu orangnya sadar, apa, penyabar gitu, baik, nggak menekan pekerjaan istri harus gini-gini, yang suami kerja itu harus semua udah siap. Kadang-kadang ya kita megang anak, dia yang nyiapin sendiri gitu. Kadang kalau saya nggak sempet bikin kopi, dia bikinin. Kalau nyiapin bajunya dia buat kerja, dia siapin sendiri, karena dia tahu saya punya anak kecil kan, kadang susah gitu. Jadi suami saya itu punya kesadaran sendiri gitu ya. Alhamdulillah punya suami itu enggak rewel, enggak harus diladenin istri gitu. Kecuali kalau saya lagi ada waktu nggak megang anak, kalau anak lagi sama neneknya gitu, baru saya nyiapin untuk suami. Tapi keseringan dia nyiapin sendiri gitu. Kalau pulang kadang-kadang jam 3, jam 4 itu udah pulang ya. Dia mau makan ya, nggak ada sambel, dia kan kesukaannya sambel ya, sambel kalau orang Sunda itu sambel goang gitu. Kalau sini kan sambal kerosak ya, sambal bawang mentahan gitu, dia bikin sendiri, nggak ngerepotin gitu, maksudnya nggak gituin istri gitu ya. Jadi itulah saya itu ya, walaupun saya punya anak kecil, alhamdulillah kalau masalah pekerjaan rumah itu masih bisa dimengerti oleh suami gitu. Suami masih bisa memahami keadaan istri yang sekarang tuh nggak kayak dulu sebelum punya anak. Kalau dulu sebelum punya anak, dia saya yang nyiapin, saya yang ngeladenin gitu. Kalau sekarang enggak, dia punya kesadaran sendiri gitu. Dia, oh mungkin istri saya nggak bisa karena megang anak gitu, karena anak itu lebih penting ya. Saya tuh mentingin anak dulu gitu ya. Anak sudah mandi, makan gitu ya, terus tinggal nidurin gitu. Jadi kita seorang ibu itu jadi tenang kalau anak udah mandi, udah makan, udah segala macam gitu ya, tenang gitu ya.
Jadi kegiatan saya sehari-hari di rumah itu ya sama anak. Kalau anak tidur ya apa megang apa gitu, kalau ada harus yang dikerjain gitu. Kalau nggak ada ya aku paling duduk gitu ya, nungguin anak tidur. Karena kalau anak saya kadang kalau tidur nggak ditungguin nggak bisa tidur lama, sebentar 1 jam paling lama. Kalau ditungguin sampai 2 jam 3 jam dia kuat gitu. Oke guys, saya mau nidurin Dede dulu karena udah siang, keburu nanti bangun jadi susah ya. Nggak susah sih karena ada neneknya gitu bisa dipegang, tapi saya itu seorang ibu itu nggak ngebiarin anak dipegang orang terus ya, maksudnya di tangan lain gitu. Karena selagi saya bisa dan selagi saya mampu, saya harus pegang sendiri gitu ya, ngerawat anak itu pakai tangan saya sendiri tanpa bantuan siapapun, seperti ngemandiin, ngasih makan, ngasih main dan segala macem. Saya usahain, saya lakukan sendiri karena saya ibunya dan itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang ibu dan orang tua. Jadi kita ngerawat anak jangan tergantung sama tangan lain gitu, tangan orang seperti ibu, nenek ya sama sini. Megang sih boleh sebentar-sebentar, tapi tidak untuk lama gitu ya. Kalau saya udah nyuci, anak saya bangun ya dipegang. Tapi kalau dipegang sama saya berharap ya sama mertua saya itu jangan sekali-kali ngomong anak selalu digendong-gendong, karena nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi kita susah ngapa-ngapain pas dimana nggak ada orang di rumah, mau ngapa-ngapain saya nggak bisa karena dia maunya digendong terus. Alhamdulillah ya, anak saya itu sekarang nggak bisa digendong-gendong, udah umur 6 bulan ya. Kalau nyusu pun dia maunya tidur rebahan. Begitupun makan, saya ajarin cara makan dia di rumah gitu ya, nggak bisa jalan-jalan. Kan kebanyakan orang ngasih makan anak itu ya biar mau makan, dia bawa muter-muter gitu sambil disuapin. Kalau saya enggak, saya siapin kalau enggak depan TV ataupun di tempat tidur, dan kasih mainan apa gitu yang sekiranya aman buat dia dipegang, jangan yang keras-keras gitu. Karena kalau anak kecil apa-apa kan dimasukin mulut dan itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi kalau saya gitu, jadi memberi pemula sama anak itu hal-hal yang tidak menyulitkan bagi saya nanti gitu. Apalagi kalau udah bisa merangkak, udah mau jalan dan udah sebagainya lah ya, yang membuat anak gitu ya banyak gerak gitu. Dan mainan pun buat anak itu saya kebanyakan bahan dari silikon kan lentur lembut, jadi digigit dia apapun nggak bakal terluka gitu ya. Jadi kalau beli mainan itu dilihat dulu bahannya dari apa gitu. Kalau silikon saya baru beli, kalau enggak saya enggak beli. Kalaupun bukan dari silikon, kita sebagai orang tua harus memantau terus, usahakan kita yang megang, jangan anak gitu ya. Kalau anak seumuran gini kan, anak saya 6 bulan kan apa-apa masuk mulut, ada apa aja gitu ya di koloh gitu ya. Sekarang kan kesukaannya dia ngemot jempol, dikasih empong itu nggak mau. Karena tadinya pas ini suka ngemut jari gitu, dikasih empong sama saya, tapi empong itu dilepasin terus, gak suka. Jadi kan kalau dia tidur kadang kalau nggak ketahuan dia ngemut jempol, tapi kalau ketahuan sama saya ditarik, nggak boleh gitu. Itulah ya teman-teman, untuk videoku kali ini ya, itulah istilahnya ya sebagian dari cerita keseharian saya dan juga anak saya. Dan sekarang saya mau
tidurin dedek dulu ya, soalnya udah siang saya mencuci dan dedek pun sudah tidurnya sudah nyenyak. Teman-teman, saya tidurin di sini, nanti saya tinggalin. Dia melilir, jadi saya harus ngetain dulu biar dia tidur lagi. Oke, segitu aja video kali ini, semoga terhibur dan semoga video saya semakin hari semakin membaik. Dan terima kasih atas dukungannya. Jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Bye bye.